Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan teman-teman sekalian di Rabu siang hari seperti biasa bedah buku Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih di bab ke-65, bab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, bab mengingat mati dan membatasi angan-angan. Bagaimana kita sudah menjelaskan panjang lebar apa yang dipaparkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Al-Quran, baik itu surah Al-Imran ayat 185 yang memastikan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian juga surah Luqman ayat 34, bagaimana kita dianjurkan agar selalu punya persiapan untuk menghadapi kematian nanti dari amal-amal saleh serta bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian juga surah An-Nahl ayat 61 tentang masalah bagaimana Allah memastikan kalau ajal datang tidak akan pernah terlambat sesaat pun siapapun dia. Kemudian juga ada surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11 tentang gambaran penyesalan orang-orang yang pada saat datang kematian kepada mereka dan belum sempat bersedekah juga beramal soleh secara umum, lalu mereka minta agar dikembalikan ke dunia agar mereka bisa mendapatkan atau diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Namun penyesalan ini tidak akan bermanfaat bagi mereka, karena ajal kalau sudah datang tidak akan pernah ditunda. Serta kita juga sudah membaca panjang lebar ayat-ayat yang mulia yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Dan yang ini saya ingin titik beratkan, saya ingin mengulangi kembali, ini yang terakhir kita bahas pada Rabu yang lalu. Anda yang pegang bukunya bisa berada di halaman 452. Saya bacakan Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Ini ayat 99-nya. Ayat 100-nya, untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Untuk makan lagi makanan favorit mereka, untuk duduk nongkrong lagi dengan sahabat-sahabat mereka, untuk meeting bisnis lagi proyek yang miliaran atau triliunan, atau untuk bersenggama, berkumpul, bercumbuan dengan istri, berkumpul dengan anak-anak. Demi Allah bukan itu. Pada saat kematian datang, yang mereka minta hanya ini. Mereka mengatakan di ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka pada saat itu mereka minta, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Penyesalan, kenapa dulu nggak beriman, kenapa dulu nggak sholat, kenapa dulu nggak sedekah, kenapa nggak baca Quran, kenapa nggak bakti sama orang tua, kenapa nggak haji dan umroh, kenapa. Lalu Allah mengatakan sekali-kali tidak. Walaupun mereka nangis darah, tidak akan ada gunanya. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya ada tahapan alam kehidupan yang mereka harus lalui sebelum menuju kepada hisab di akhirat nanti. Tapi itu pun di barzakh ini ada, sebagaimana kita tahu di alam kubur ada kehidupan sendiri. Bisa menjadi taman dari taman surga bagi orang-orang beriman dan patuh, dan menjadi lubang dari lubang neraka bagi orang yang durhaka dan durjana. Kemudian selanjutnya 101-nya Allah mengatakan فَإِذَا نُفْخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَيَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dan ingatlah, pada saat nanti sangkakala ditiupkan, hari kebangkitan, mereka juga akan meninggalkan barzah itu. Maka tidak ada lagi pertalian keluargaan di antara mereka pada hari kiamat itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Mereka tidak mau bertemu. Saya dan Anda tidak mau bertemu nanti di hari kiamat. Berharap tidak ketemu sama orang karena khawatir nanti orang itu punya hak yang dia akan tuntut kepada kita. Serta di saat itu tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Tidak ada lagi rupiah, dolar, euro,
Sudah nggak ada semua, nggak ada manfaatnya. Nggak bisa negosiasi lagi. Nggak bisa lagi ada ucapan maaf. Mereka tidak akan menerima ucapan maaf. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabatnya dalam sebuah riwayat, ya, hati-hatilah siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya, selesaikan di sini, di dunia. Sebelum datang hari nanti, maksudnya hari kiamat, yang tidak bermanfaat lagi dirham dan dinar. Maka para sahabat faham masalah ini. Berarti di saat itu tidak lagi negosiasi. Gak ada manfaatnya harta semewah apapun, semahal apapun, yang mungkin di dunia akan bernilai, di akhirat tidak akan ada nilai. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, lalu pada saat itu apa? Apa yang bisa menebus kesalahan kami sehingga kami lepas dari tuntutan-tuntutan orang-orang? Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosa mereka. Kau bayar dengan amal solehmu, sholatmu, puasamu, sedekahmu, semua habis dibagi-bagikan kepada orang-orang ini. Atau kalau tidak cukup, dosa-dosa mereka yang mereka lakukan, yang bisa membuat mereka risih di neraka, ditimpahkan kepadamu. Oleh karena itu berbahaya sekali. Sudah diingatkan di sini. Ayat 102-nya, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Siapa yang pada saat hari kiamat nanti berat timbangannya, timbangan amal solehnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat, di 103-nya, "Waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal saleh maksudnya, ya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi kekal. Kemudian di ayat 104-nya, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Dan pada saat itu wajah mereka akan dibakar oleh api neraka, dan mereka di dalam neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Saya sudah jelaskan ini pada pertemuan yang lalu, ya. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan kalau hari kiamat nanti penghuni neraka itu, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita, itu bibir atas mereka meleleh, ya, sampai bisa terlipat ke kepala mereka, dan bibir bawah mereka juga meleleh sampai jatuh ke perut mereka. Itu saking panasnya pada saat itu, saking panasnya pada saat itu. Kemudian Allah mengatakan juga di ayat 105-nya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah ditilawakan kepada kalian, tapi kalian mendustakannya? Sudah diingatkan, sholatlah, berimanlah, puasalah, dan seterusnya, tapi mereka lebih memilih untuk mendustakannya. Nggak benar, untuk apa sholat, untuk apa beriman, dan seterusnya. Ya. Kemudian dikatakan selanjutnya oleh Allah, ayat 106-nya, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Maka mereka menjawab mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kejahatan diri kami, ya, itu telah mengalahkan atau menguasai jiwa-jiwa kami, sehingga kami melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian mereka mengatakan, dan kami termasuk orang-orang yang sesat. Di ayat 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami, tolong berikan kami kesempatan keluar dari neraka ini, dan kalau kami masih kembali juga melakukan perbuatan pelanggaran, maka kami termasuk orang-orang zalim. Di saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab mereka di 108-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, terhinalah kalian di dalamnya, dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Jangan pernah kalian berbicara denganku. Saya sudah jelaskan ada sebuah riwayat yang pernah kita bedah ini, ya. Riwayat di dalam bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Bagaimana penghuni neraka karena kesulitannya, beratnya siksaan pada saat itu, sampai-sampai mereka mereka panggil para penjaga neraka dari malaikat, ya, agar para penjaga neraka ini coba, ya, meminta kepada Allah agar meringankan siksa buat mereka. Tapi penjaga neraka tidak menjawab ratusan tahun, ya, atau bahkan lebih daripada itu.
Lalu setelah menjawab pun mereka mengatakan kalian tetap akan kekal di situ. Tidak mungkin. Ya. Kemudian setelah itu mereka pun ya, berbicara dengan Tuhan mereka, lalu Allah tidak menjawab mereka seumur dunia, kata Nabi SAW. Berapa miliar tahun itu. Setelah itu pun Allah mengucapkan kalimat ini, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Na'udzubillah. Lalu apa yang diharapkan kalau setelah sang pencipta Allah yang maha pengasih pun sudah membenci mereka sampai pada tingkat seperti ini. Di 109-nya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya di dunia dulu ada di antara hamba-hambaku yang mengucapkan, wahai Tuhan kami telah beriman kepadamu maka ampunilah dosa-dosa kami dan kasihanilah kami karena engkau adalah zat yang maha pengasih. Kemudian 110-nya Allah mengatakan fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Dan pada saat itu kalian menjadikan mereka sebagai bahan-bahan olokan. Ya subhanallah, ini jelas sekali ya. Berapa banyak orang di masa kita sekarang mengolok-olok kaum mukminin, mencari-cari kesalahan mereka, sibuk dengan itu. Allah sudah mengatakan kalian jadikan mereka sebagai bahan-bahan olokan. Orang yang setiap hari sibuk berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu diolok-olok, dicari-cari kesalahannya. Lalu Allah mengatakan, maka pada saat itu Allah menghinakan mereka. Dan kalian dulu menertawakan hamba-hambaku itu. Ayat 110-nya, atau 111-nya, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka aku akan berikan balasan kepada mereka di hari ini, ya di hari kiamat nanti, bahwasanya mereka adalah hamba-hambaku yang mendapatkan kemenangan. Lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka kembali, ahli neraka ini, di 112-nya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian hidup dulu di dunia? Setelah mereka lalui puluhan tahun, mungkin ada umurnya sampai ratusan tahun. 113-nya mereka mengatakan qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Sesungguhnya kami hanya hidup sehari atau setengah hari saja di dunia. Maka tanyakanlah kepada mereka-mereka yang menghitung, gitu kan? Maksudnya mereka saling bertanya sama yang lain, ini ada yang tahu nggak berapa lama kita hidup? Perasaan seperti cuma setengah hari atau satu hari saja. Gitu. Di 114-nya, qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Lalu Allah pun menjawab mengatakan kalian tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja. Jika kalian benar-benar mengetahui itu. Lalu Allah mengatakan menutup di 115-nya, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia tanpa ada tujuan dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Ini semua Allah berikan kita bocorannya, ya, dibeberkan kepada kita sekarang tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Tinggal Anda mau menjadi golongan yang Allah mengatakan tadi humul faizun, mereka adalah orang-orang yang menang dan beruntung, atau Anda menjadi orang-orang yang justru menyesal abadi di neraka, justru karena tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengolok-olok orang-orang beriman. Kemudian juga surah Al-Hadid ya, saya maaf luput, ini ada satu lagi, yang ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 16-nya mengatakan, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul 'amalu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, karena kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah bagaimana ya dalam Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyentuh dari ayat yang kita baru baca, Hadid ayat 16, orang-orang beriman. Kalau tadi kan orang-orang yang memang lalai, orang kafir, ya. Di sini sekarang orang beriman Allah ngajak. Allah mengatakan alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya, hai orang-orang beriman, hai para pemuda muslim dan muslimah,
Ya, belum tibakah saatnya hati kalian tunduk dan khusyuk kepada Allah dan apa yang diturunkan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW, ini singgungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sampai kapan kalian selalu mau lalai? Sampai kapan kalian selalu mau lalai? Sementara teman-teman sekalian, iman itu harus dipupuk, gak bisa tidak. Kita harus terus menjaganya. Kita istiqomah, konsisten, kita menjaga, kita mengejar keutamanya dan tidak boleh lalai sesaat pun tidak boleh lalai, apalagi sampai sehari atau 2 hari. Sehingga kita selalu dalam keadaan beriman, beramal soleh sampai ajal datang. Dan itu yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Syaitan tidak ingin itu terjadi. Dia akan berusaha untuk membuat kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang kita bisa menepisnya, kita bisa menolaknya, tinggal mau atau tidak saja. Maka ini harus digarisbawahi baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik tempat bersandar. Maka patuh dan tunduklah kepadanya. Patuh dan tunduklah kepadanya. Ini sebuah karunia yang sangat besar kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita tersentuh secara keimanan, lalu mau beramal soleh. Jangan dilalaikan itu, jangan disia-siakan. Jangan tinggalkan setelah Anda merasakan kenikmatan ibadah. Jangan lagi membuka pintu-pintu dosa yang akhirnya mengurangi kadar keimanan dan kenikmatan ibadah itu. Jadi kembali kepada Allah secara seutuhnya, sepenuhnya, dan insya Allah kita akan bertahan seperti itu sampai meninggal dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu setelah kamu mengenal Tuhanmu, setelah faham, ya, sampai datang kepadamu kematian. Jadi ini kurang lebih gambaran ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Teman saya merasa perlu untuk diulangi. Dan kita akan masuk insya Allah sekarang di hadis pertama dalam bab ini. Hadis nomor 579 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiru al-masa'." Wa khud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memegang pundakku lalu beliau bersabda, "Jadilah kamu di dunia ini hai Ibnu Umar seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan saja, orang lewat." Lalu Ibnu Umar mengambil pelajaran daripada pesan itu. Beliau berkata, apabila kalian atau kamu berada di sore hari, maka jangan pernah menunggu esok pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk kematianmu. Riwayat ini adalah riwayat yang mulia dan masyhur sekali di kalangan para dai yang ingin mengingatkan dirinya dan juga umat tentang masalah pentingnya ya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berhati-hati dengan ajal yang bisa datang seketika sehingga akhirnya tidak sempat beramal saleh atau tidak sempat bertaubat dari dosa-dosa. Kita lihat bagaimana pesan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini pesan bukan hanya untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tapi untuk semua umat Islam tidak terkecuali, semua umat Islam. Pesan ini adalah Nabi SAW memegang pundak Abdullah bin Umar lalu mengatakan, kun fid dunya, jadikan dirimu di dunia ini ya, ka'annaka gharib, seakan-akan kau orang asing, au abiru sabil, atau orang yang cuma melintas saja. Pendek, ringkas, padat. Dan ini masuk dalam istilah jawami al-kalim, atau memang perkataan yang ya, padat namun banyak maknanya. Ya, bisa masuk dalam banyak maknanya. Atau luas sekali, mencakup banyak bahasan. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW ingin menepis dari Abdullah bin Umar dan juga sahabatnya cinta dunia yang berlebihan. Gitu kan? Yang akhirnya membuat lalai terhadap akhirat. Makanya beliau mengatakan, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing. Kita tahu kalau kita ada di satu tempat, kita belum mengenal siapapun di sana, belum mengenal cuacanya, belum mengenal waktunya ya. Jam kalau kita sekarang mungkin perbedaan jam dengan negara kita misalnya
kita belum kenal, belum adaptasi dengan makanan dan minuman dan segala macam. Kita merasa asing. Nah seperti itu kita harus jadikan diri kita di dunia. Jadi jangan justru kita seperti orang yang luar biasa di sini, ya, orang yang menjadikan dunia sebagai target utamanya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi, mengatakan seharusnya setiap mukmin menjadikan dunia ini seperti, maaf ini bahasa beliau, seperti orang yang masuk ke WC, menyelesaikan hajatnya lalu kemudian dia pergi. Jadi memang di sini tempatnya kita menyelesaikan hajat lalu kemudian kita pergi. Tentu di sini bukan menghina kondisi dunia, bukan, tapi maksudnya orang harus menjadikan dirinya seperti orang yang ya tergesa-gesa, dia harus meninggalkan menuju ke akhiratnya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Sementara perumpamaan aku dengan dunia seperti ya orang yang penat, musafir yang penat, kemudian dia mampir di bawah sebuah pohon, kemudian dia jalan. Ya, pada saat penatnya sudah hilang. Jadi seperti itu saja. Oleh karena itu, seorang mukmin yang sudah paham akhirat targetnya, dia sibuk mengisi waktu-waktu yang Allah berikan umur ini dengan hal-hal yang mahal sekali dari amal-amal saleh. Ya. Kesempatan beramal saleh sekecil apapun. Ya. Menjalankan sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh satupun perbuatan amal saleh. Ya. Semua dikerjakan sibuk dengan itu. Dan apapun yang luput dari dunia tidak akan menjadi masalah buat dia. Orang yang targetnya akhirat, subhanallah, tidak berhasil mendapatkan makanan favorit di restoran, tidak ada masalah. Tidak berhasil membeli pakaian bermerek yang memang dia inginkan, juga tidak masalah. Tidak berhasil menikah dengan orang yang dia sukai, tidak masalah. Tidak berhasil ya mendapatkan sebuah proyek yang dia inginkan, juga tidak masalah. Tidak, apapun urusan dunia yang tidak didapatkan, kecil bagi dia. Yang penting jangan akhirat. Para salafus salih dimulai dari para sahabat ridwanullah alaihim, mereka lebih sedih kalau mereka kehilangan satu kali sholat berjamaah daripada harta mereka yang mereka miliki seluruh dunia ini. Ya. Umar bin Khattab pernah telat sholat berjamaah asar satu kali saja, beliau bersedekah ya, sekian banyak harta untuk menebus karena menyesalnya dengan masalah itu. Dunia dihabiskan untuk akhirat. Gitu ya. Jadi orang mukmin seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah Anda jadikan bahan introspeksi diri. Kalau Anda masih merasa bahwasanya ya urusan ya, dunia ini kalau ada yang luput kita merasa sedih berlebihan, berarti ada permasalahan dalam keimanan kita. Tapi pada saat kita tidak peduli dengan itu, ada apapun yang luput dari dunia kita menganggap biasa saja dan kita langsung ikhtiar mencari yang lain. Kayak tadi contoh, kita ingin sekali makan satu restoran favorit yang terkenal, yang lagi booming dan segala macam. Kemudian kita dapat tertutup, udah nggak ada atau habis makanannya. Udah, kalau saat itu Anda bisa menerima dan tidak kecewa, ya sudah kita makan tempat lain selesai. Maka di saat itu kita bisa menilai bahwasanya iman kita dalam hati insya Allah cukup baik. Ya, karena kita tidak peduli dengan urusan dunia. Tapi di saat itu kita menyesal, mungkin memikirkan sampai beberapa hari, menjadikannya sebagai bahan pembicaraan berhari-hari. Seakan-akan sudah hilang sesuatu yang sangat besar hanya karena tidak sempat makan makanan favorit di waktu yang sama bersama dengan teman-teman karena habis atau tidak mendapatkan tempat. Ini tanda kutip ya, butuh dicek kembali keimanan. Dia butuh introspeksi diri masalah keimanannya. Itu juga dengan semua hubungan dunia-dunia ini, urusan dunia dari kendaraan, dari pakaian, dari makanan, dari pasangan hidup, dari keturunan, semua ini adalah urusan dunia. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kita terima. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala ya, belum memberikan, kita biasa saja. Ya, kita biasa saja. Jangan pernah menunjukkan kekecewaan atas keputusan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hikmah-hikmah di belakang kejadian yang Allah memang sengaja tidak berikan kepada kita, ternyata ya, kita terselamatkan dari banyak masalah atau mara bahaya yang tidak kita ketahui. Bersangka baiklah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan langsunglah ikhtiar untuk yang melakukan aktivitas selanjutnya. Saya pernah mendengarkan seorang mu'allaf dari orang non-muslim ya, di salah satu negara di Asia Tenggara ini. Waktu ditanya kenapa Anda masuk Islam, salah satu penyebabnya dia mengatakan, saya menemukan komunitas umat Islam ini
komunitas yang paling cepat untuk keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Karena mereka diajarkan dalam agama mereka, di saat ada masalah, mereka memikirkan solusinya. Dan dilarang dalam agama Islam untuk berkeluh kesah. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu, sudah terjadi, katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah lakukan apa yang diinginkan. Ya, kemudian kata Nabi SAW, jangan buka pintu lau atau kalau seandainya. Karena lau akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya, pintu-pintu syaitan. Ya. Baik, ini yang kita bisa ambil dari potongan pertama hadis wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Mutiara yang kedua dari hadis adalah Abdullah bin Umar menunggangi wasiat Nabi SAW ini sambil beliau juga ya memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau mengatakan ya, seakan-akan ya kalau yang saya tangkap ini beliau ingin menyampaikan tentang diri beliau. Setelah saya dapat wasiat tersebut, maka ada poin penting nih yang saya ingin sampaikan. Saya pun amalkan itu, yaitu kalau kalian tiba di sore hari jangan tunggu besok pagi. Jangan pernah berpikir, oh saya masih bisa hidup besok. Mungkin Anda meninggal di malam itu. Dan kalau tiba di pagi hari kayak kita sekarang, jangan pernah menunggu sore hari. Maksudnya selama ada kesempatan beramal soleh, kerjakan segera. Jangan tunda-tunda. Karena itu tidak ada manfaatnya menundanya. Belum tentu kita hidup sampai sore hari. Sadar wahai manusia, miliaran orang sebelum kita, miliaran yang lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih kuat, lebih segala macam, meninggal dunia juga. Ya. Bahkan para ahli bela diri pun sudah meninggal dunia. Walaupun mereka sangat kuat. Ya. Berapa banyak olahragawan dunia yang terkenal di masa mudanya, tapi setelah mereka akhir hidupnya tua, lemah, lalu meninggal dunia. Begitu juga dengan kita semuanya. Maka yang benar adalah bagaimana seseorang menjalankan hadis Nabi SAW pada saat beliau ditanya oleh beberapa sahabat, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Nah ini wasiat yang luar biasa. Bagaimana setiap orang mukmin itu selalu sibuk dengan amal-amal saleh, amal-amal baik, tanpa menunda kesempatan. Saya sering menjadikan sebagai simbol hidup saya dan saya berharap ini akan terus berjalan sampai ajal datang nanti insya Allah. Dan teman-teman bisa amalkan. Setiap kali ada peluang amal saleh, anggap itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan. Sehingga setelah ini kita tidak hidup lagi. Dengan prinsip seperti ini, setiap kali ada orang miskin minta, kita akan berpikir atau kita akan tersentuh secara keimanan dalam hati, mungkin sedekah ini adalah sedekah yang terakhir. Maka kita jangan sampai tunda, jangan sampai ikuti bisikan syaitan atau negosiasi sama syaitan, seakan-akan masih ada orang miskin lagi di depan sana yang lebih butuh. Tidak, sekarang yang di depan mata, eksekusi. Saya sudah sering bilang teman-teman sekalian, mohon maaf kalau bahasa saya ini ada yang keliru, tapi saya membahasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Kalau sedang ada kesempatan amal soleh, saatnya eksekusi dan bukan negosiasi sama syaitan. Kalau negosiasi sama syaitan tidak akan pernah berhasil, atau minimal kita akan mencari yang paling sedikit pahalanya. Tapi saatnya kita pada saat itu memberikan yang terbaik dan menanamkan dalam diri kita, ini amal saya yang terakhir. Mungkin ini sedekah saya yang terakhir. Mungkin zikir saya yang terakhir. Mungkin doa saya yang terakhir. Mungkin bacaan ayat Al-Quran terakhir. Mungkin ini kesempatan terakhir saya ya membantu orang miskin atau tetangga. Mungkin ini terakhir kali saya umroh dan haji. Mungkin ini terakhir kali saya berjihad, saya menuntut ilmu dan seterusnya. Maka ini akan membuat kita selalu tersibukkan dengan amal soleh. Ingat, yang bisa menyelamatkan dirimu hai muslim adalah kamu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan dirimu. Karena sehebat apapun orang menyampaikan sebuah tausiah, wasiat, ceramah di depan Anda, kalau Anda sendiri tidak mau memperbaiki diri, maka tidak akan pernah bisa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan perbaikan diri kalau Anda sudah memulainya. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita sudah mulai mau memperbaiki diri, membenahi diri, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau mengejar surga, mau jauhkan diri dari api neraka, di saat itu Allah akan mudahkan kita. Tapi di saat kita terus mau lalai, sibuk terus dengan diskotiknya, barnya, dosa-dosanya,
maka Allah pun membiarkan dia dengan dosa-dosa tersebut. Dan dia sendiri yang akan rugi nanti. Ingat tadi surah Al-Mu'minun. Ya, selalu ulang-ulangi. Itu baca, renungi kembali bagaimana penyesalan yang terjadi di ayat 99 sampai 115 tadi. Mereka sangat menyesal nanti di akhirat, tapi penyesalan tidak ada gunanya. Penyesalan yang pertama pada saat melihat malaikat maut, karena mereka tidak bisa lagi kembali untuk beramal soleh. Dan penyesalan yang kedua pada saat melihat api neraka dan masuk ke dalamnya. Mereka minta dikeluarkan, tapi mustahil mereka dikeluarkan dari tempat tersebut. Dan mereka akan disiksa selama 24 jam non-stop, dan ini hanya karena pembangkangan yang tidak ada gunanya sama sekali. Pelampiasan biologis dengan cara zina bisa diganti dengan nikah. Meninggalkan atau makan daging babi atau daging hewan-hewan yang bertaring atau makanan-makanan tidak halal bisa diganti dengan makanan yang halal. Meninggalkan minuman keras, narkotika bisa diganti dengan minuman-minuman halal. Kenapa harus terjerumus pada pelanggaran agama? Kenapa enggak segera kembali kepada hal-hal yang baik? Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian. Wasiat dari Ibnu Umar. Jadi mutiara yang kedua adalah bagaimana beliau mengingatkan agar jangan tunda amal soleh. Kalau tiba sore hari jangan tunggu pagi. Kalau tiba pagi jangan tunggu sore hari. Mutiara yang ketiga di wasiat yang kedua dari Abdullah bin Umar. Yaitu pergunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Maksudnya selama masih sehat, ayo maksimalkan. Ya, mungkin kita semua sudah pernah mengalami sakit di saat kita sakit. Apalagi kalau sudah sampai dirawat di rumah sakit, diinfus. Atau mungkin ada orang ya yang sempat pingsan bahkan. Di saat itu tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Gitu kan. Kenapa sekarang di saat mata kita masih terang, telinga juga masih tajam untuk mendengar suara, lisan kita masih bisa mengucapkan kata-kata, bisa berzikir, bisa berdoa, kita masih bisa bernafas dengan normal, tubuh kita masih sehat semuanya. Kenapa tidak di saat lagi kuat-kuat dan sehatnya ini haji dan umrah? Ya, kemudian menuntut ilmu, kemudian sholat malam, sholat duha, sholat berjamaah di masjid. Kenapa nggak lakukan itu? Kenapa nanti kalau sudah tua pakai kursi roda baru mau umroh sama haji? Kenapa nanti kalau sudah putih semua rambut baru mau bertaubat? Ya. Kenapa nggak dari sekarang? Kenapa selalu ada pemahaman nikmati masa mudamu, tanda kutip, untuk maksiat? Kau kan masih muda, kenapa nggak pacaran nak? Kenapa nggak ini? Coba saja. Ayah dan ibu juga begitu kok dulu. Kan ini aneh sekali. Kenapa justru masa muda yang sehat, yang memang harusnya produktif, ya di saat itu harusnya menikah, harusnya haji dan umroh, harusnya sibuk menuntut ilmu, harusnya bekerja mencari rezeki halal, gitu, harusnya berjihad. Semua ini malah dipakai dalam hal-hal yang tidak benar. Mengikuti kehidupan pola orang-orang non-muslim. Oh, sudah 18 tahun atau sudah mulai balik sekarang, saatnya bebas. Boleh mencoba minuman keras, seks bebas, ya. Kemudian juga bisa tuntut orang tuanya bahkan. Ini aneh sekali. Berbeda sekali antara konsep kita dengan konsep kehidupan mereka. Kembali kepada agama kita, maka kita akan dapat panduan yang benar tentunya. Dan tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam yang mulia ini. Oleh karena itu, maksimalkan masa sehat itu. Di saat sehat kita masih bisa mengatur waktu kita bangun sholat malam. Dan ada sebuah hadis yang mulia di mana Nabi SAW bersabda, makna hadisnya kurang lebih ya, siapa yang terbiasa mengerjakan satu perbuatan di masa dia mukim dan sehat, maka di saat dia punya udzur Allah akan berikan pahalanya. Misal, Anda lagi sehat selalu sholat malam. Kemudian satu waktu Anda sakit, demam, meriang, ya. Atau kita lagi musafir, ada halangan, ya. Terjadi bencana alam, gempa, tsunami, dan segala macam. Terjadi peperangan, tidak memungkinkan kita misalnya untuk sholat malam. Maka Allah tetap memberikan pahalanya karena kita di masa sehat dulu selalu mengerjakannya. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan baca Quran. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah umumnya. Pesan terakhir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pesan ketiga beliau, dan ini mutiara yang keempat dari hadis, adalah dan maksimalkan masa hidupmu untuk kematianmu. Maksudnya selama hidup maksimalin perbanyak amal baik sebelum tiba nanti kematian sudah tidak bisa lagi beramal soleh. Pernah kan kita selalu melewatin atau mungkin sudah sering kita melewatin kuburan. Sadar nggak teman-teman sekalian di kuburan itu adalah orang yang sama seperti kita dulu. Manusia juga
laki-laki ataupun perempuan, dan semuanya sama punya angan-angan, punya harapan, gitu kan. Tapi mereka tidak bisa lagi pada saat azan dikumandangkan, walaupun mikrofon masjid, ya, suaranya muadzin terdengar di seluruh pelosok wilayah itu, tetap saja yang di kuburan tidak bisa bangkit untuk pergi sholat wudhu. Anda masih punya kesempatan. Mereka walaupun banyak di dekat pagar kuburan fakir miskin, mereka tetap tidak bisa bersedekah. Mereka berharap bisa hidup, bisa bersedekah sama orang itu. Tapi udah nggak bisa. Berapa banyak kesempatan kita bisa berzikir, bertakbir, bertasbih, beristighfar. Orang-orang mati sudah tidak bisa lagi. Berapa banyak kesempatan untuk tinggal beli tiket pesawat, uang-uang yang kita tabung dipakai haji dan umrah, orang-orang mati sudah tidak bisa lakukan. Dan seluruh amal soleh mereka sudah tidak bisa lakukan lagi. Kenapa tunggu nanti kita mati baru nyesal? Ingat ya, ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama. Makna hadisnya kurang lebih ya, kata Nabi SAW, nanti ya, orang mukmin kalaupun masuk ke dalam surga, masih ada penyesalan yang terjadi pada dirinya, ya, dari adanya waktu-waktu di dunia yang mereka tidak pakai untuk zikrullah. Padahal mereka sudah masuk ke dalam surga. Tapi mereka ada penyesalan, kenapa dulu di dunia ada sekian menit, sekian detik, sekian jam, sekian hari, sekian pekan, sekian tahun, saya nggak pakai ibadah kepada Allah. Mereka masih punya penyesalan walaupun mereka sudah masuk ke dalam surga. Karena dengan dimaksimalkan waktu-waktu itu, ternyata bisa membuat menambah derajat di surga. Dan itu tidak bisa diulangi. Ingat, kesempatan amal soleh tidak bisa diulangi. Kapan luput dari Anda tadi sholat berjamaah zuhur di masjid misalnya. Kalau Anda dengarkan ceramah ini, kemudian Anda terfikir, oh iya, saya pengen sholat berjamaah di masjid. Sudah tidak bisa Anda perbaiki. Anda bisa ke masjid sholat tapi bukan dapat pahala jamaah pertama. Dan tidak bisa diperbaiki. Setiap amal soleh yang sudah luput, tidak bisa diperbaiki. Yang bisa kita coba berbuat ke depannya. Beda dengan dosa. Dosa kalau kita kerjakan, Allah dengan kemahamurannya masih berikan kesempatan kita untuk taubat. Itu bisa. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini poin perlu digarisbawahi tentunya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 580 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini lafaz Imam Bukhari. Terjemahannya, tidak patut bagi seorang muslim melewati 2 malam di mana dia mempunyai sesuatu yang akan diwasiatkan, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Dalam riwayat Imam Muslim, yabitu thalatha layalin, melewati 3 malam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, semenjak saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda demikian, saya tidak pernah melewatkan 1 malam pun, melainkan wasiatku sudah tertulis di sisiku. Apa maknanya hadis ini? Kita jelaskan dulu secara global. Wasiat itu sesuatu yang Anda tulis, ya. Yang mungkin wasiat ini akan memudahkan Anda lepas dari hisab di hari kiamat. Contoh misal, Anda punya utang sama si fulan. Anda belum punya kemampuan untuk bayar. Anda tidak tahu kapan bisa bayar. Tulis wasiat. Kalau saya punya utang sama si fulan, tolong kalau saya meninggal dan belum sempat dibayar, maka dibayarkan dari warisan saya atau ada di antara waris saya membayarnya, misal contoh. Atau Anda pernah punya masalah sama seseorang, Anda lagi mencarinya dan belum menemukannya, ya, dan Anda khawatir nanti dia tuntut Anda di hari kiamat, maka tulis wasiat. Saya punya janjian sama si fulan, gitu kan, dan saya berharap, saya pernah masalah dengan si fulan, saya bersalah. Saya sudah coba mencarinya, belum menemukan. Kalau saya sampai meninggal, belum sempat menemuinya, maka saya berharap ahli waris saya menyampaikan kepadanya atau kepada walinya. Ya, haknya. Kalau ada materi dikembalikan, kalau ada perusahaan citra, ya, diperbaikin dan seterusnya. Gitu kan. Maka ini semua wasiat. Contoh misalnya wasiat juga yang lain adalah sabda Nabi SAW. Allah telah menjadikan 1/3 dari harta kalian untuk menambah, ya, amal buat kalian. Maksudnya kalau saat kita meninggal kita boleh tulis wasiat. 1/3 harta saya untuk pesantren ini, untuk masjid, untuk rumah anak yatim, untuk jembatan. 1/3 harta. Tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Maka wasiatkan itu.
Supaya jangan semua harta nanti jadi warisan saja. Karena belum tentu ahli waris membangun masjid buat kita. Gitu kan. Sepertiga harta, artinya kalau kita tinggalkan 900 juta, ada 300 juta bisa diinfakkan, sedekahkan untuk aktivitas kita nanti. Untuk aktivitas di dunia, dari amal soleh yang kita akan panen pahalanya di hari kiamat nanti. Ini makna global daripada hadis ini. Mutiara dari hadis yang pertama adalah adanya perintah Nabi SAW untuk berwasiat. Dan sudah kami jelaskan tadi bagaimana pentingnya dan contoh-contoh wasiat itu. Kemudian yang kedua, anjuran Nabi SAW jangan lebih dari 2 malam ataupun 3 malam. Kalau sudah terlintas itu selalu ya terfikir di benak kita, bagaimana saya minta maaf sama fulan, bagaimana saya bayar utang saya, bagaimana ini dan itu, maka segera saja tulis wasiat. Dan wasiat ini tentu diberitahukan kepada ahli waris kita atau kepada pasangan kita ya. Ini ada wasiat saya, tolong kalau saya meninggal belum sempat saya laksanakan, tolong dijalankan. Dan tidak ada wasiat pada kemaksiatan ya. Tidak boleh wasiat pada kemaksiatan gitu ya. Dan tidak boleh juga wasiat kalau harta diberikan kepada ahli waris. Tidak boleh kita mengatakan rumah ini buat anak saya si fulan, rumah yang sana buat anak saya si fulan, ini wasiat tidak boleh dilakukan. Gitu kan. Karena kata Nabi SAW, la wasiat diwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena mereka sudah punya hak waris. Gitu kan. Tapi kalau wasiat harta adalah untuk diri anda sendiri. Ya, untuk anda sedekahkan ya, sepertiga harta tersebut. Hadis ke-581. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Khattan Nabi SAW khututan faqal, Hadal insan, وهذا أجله وبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. Nabi SAW pernah membuat garis-garis. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya. Ketika ia sedang begitu, tiba-tiba datanglah garis yang terdekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Saya hubungkan ini dengan hadis nomor 582 karena sejalan dan saling menjelaskan satu sama yang lain. Yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhum wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasat. فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه خطط الصغار الأعرض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemahannya, Nabi SAW membuat garis dalam bentuk persegi 4. Lalu beliau membuat garis lurus di tengahnya sampai keluar dari kotak persegi 4 itu. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil di tengah kotak persegi 4 pada salah satu bagian dari garis yang ada di tengah. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia. Dan ini adalah ajalnya. Mengepungnya atau telah mengepungnya. Dan yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah hal-hal insidental. Jika satu hal insidental tidak mengenainya, maka yang berikut akan mengenainya. Jika yang berikut tidak mengenainya, maka yang berikutnya lagi pasti mengenainya. Dan di buku ini, kalau yang pegang bukunya, di situ digambarkan bagaimana bentuk kotak yang Nabi SAW buat ya. Jadi ada kotak persegi 4, kemudian beliau menggaris di tengah-tengahnya, garis yang panjang keluar dari kotak itu. Lalu kemudian di bagian atas, beliau menggaris dalam kotak itu ada garis-garis kecil. Cukup banyak, gitu kan. Nah di sini Nabi SAW menggambarkan, inilah manusia kehidupannya, gitu kan. Ini adalah
angan-angan ini, ajal mengepungnya, dan ini adalah angan-angannya. Kemudian datanglah satu garis yang ya, memotong garis-garis tersebut. Maksudnya, kotak itu adalah ajalnya, mengepungi dari semua sisi, angan-angannya keluar dari kotak itu, melebihi daripada ajalnya, dan ada garis-garis kecil dalam kotak itu bagian atasnya atau bagian bawahnya, yang Nabi SAW gambarkan ini adalah hal-hal insidental yang akan terjadi dalam hidupnya. Kalau satu tidak kena, yang satu akan kena kepada dia. Baik, kita berikan gambaran umum daripada hadis ini. Nabi SAW pernah keluar dari masjid. Kemudian di saat sahabat lagi pada ngumpul, beliau menggunakan tongkat beliau atau sebuah ranting kayu. Kemudian beliau membuat kotak ini. Dibuatlah kotak, ya. Kemudian beliau mengatakan ini adalah ajal manusia. Ya, kotak ini mengepung dia dari semua sisi. Kemudian beliau menggaris dari tengah sebelah kiri ke arah sebelah kanan dan melewati garis kotak itu. Beliau mengatakan ini adalah ajalnya. Ya. Ini adalah angan-angannya. Melewati kotak ajalnya. Kemudian beliau menggaris garis-garis kecil di bagian atas kotak itu kalau dibagi dua tadi. Yang beliau mengatakan ini hal insidental yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Kalau satu luput, yang satu akan mengenainya. Jadi dari riwayat ini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan bahwasanya manusia itu punya angan-angan banyak sekali berhubungan dengan masalah dunia. Namun sayangnya mereka lupa kalau mereka akan meninggal dunia. Ya, mereka lupa kalau mereka akan meninggal dunia. Dan ini yang berbahaya sekali. Banyak orang di antara kita, semoga Allah selamatkan, selalu lalai. Seakan-akan mati itu tidak akan datang kepada dia. Karena badannya masih sehat. Selalu terkelabui dengan, oh kalau 30 tahun, umur saya masih 30 tahun kok. Dia selalu orang di atas dia. Orang yang masih ada 40 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun. Berarti dia anggap dirinya masih muda. Dan dia lupa, kalau di bawah dia, generasi-generasi sudah banyak yang lahir. Ada bayi-bayi yang banyak lahir, sudah ada anak-anak, ya, sudah ada orang yang meranjak remaja yang sudah mungkin setengah umur dia. Kalau dia 30 tahun itu 15 tahun, gitu kan. Itu sudah generasi, sudah jelas itu tanda-tanda kematian kita dengan datangnya generasi-generasi baru ini. Berarti nanti kita akan meninggal sebagaimana orang-orang tua kita dulu tuh meninggal, lalu kita akan digantikan oleh generasi-generasi baru ini. Begitu terus mereka juga akan sama sampai nanti manusia terakhir menjelang hari kiamat yang Allah ciptakan. Maka banyak manusia lalai. Maka pesan tadi Abdullah bin Umar itu penting sekali. Kalau kalian tiba sore hari jangan tunggu pagi. Kalau kalian tiba pagi jangan tunggu sore. Karena memang nggak ada jaminan kita masih bisa hidup. Subhanallah, ajal itu teman-teman sekalian sesuatu yang misterius. Dan kalau datang, nggak bisa ditepis. Nggak bisa ditepis, susah. Gitu. Dan tidak ada yang bisa nolong antara kita dengan malaikat maut. Orang sekitar kita pun walaupun mereka memiliki mata yang sangat tajam tidak akan bisa melihat malaikat maut tersebut. Mereka hanya diam, terdiam dan pasrah, tidak bisa membantu apa-apa. Dokter pun dengan teknologi canggih pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti hanya mengatakan, oh sudah tidak bisa lagi dibantu, selesai. Dan meninggallah orang tersebut. Siapapun dia. Penguasa, pengusaha, ya, semuanya, pemimpin, bawahan, orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, laki-laki, perempuan, orang dari suku yang terkenal, jalur nasabnya bagus, atau orang yang mungkin tidak dikenal, jalur nasabnya sama saja. Mereka akan meninggal pada saat itu. Maka harus hati-hati. Karena Nabi SAW mengatakan kebanyakan angan-angan manusia ini melewati garis batas ajalnya. Kalau sesuatu yang kita jadikan sebagai harapan kita, angan-angan kita adalah hal yang baik, misalnya kita mengejar akhirat, kita mengejar surga, sibuk dengan amal soleh, amal soleh apalagi, ini positif. Tapi yang dimaksud sini bukan itu. Angan-angan yang bisa membuat dia lalai, gitu. Jadi angan-angan yang berlebihan, selalu pikirannya dunia. Anda lihat orang-orang non-muslim itu selalu targetnya dari perusahaan ke perusahaan apalagi, dari mobil ke mobil apalagi, dan seterusnya. Mereka terus begitu, dari minuman keras ke minuman keras yang mana lagi. Memang mereka sibuk dengan itu.
Kalau kita tidak seperti itu, dunia boleh kita nikmati, tapi hanya untuk ditunggangi menuju ke akhirat, bukan menjadi target utama. Sehingga kalaupun ada luput dari dunia, tidak masalah buat kita. Seperti itu gambarannya. Ini gambaran umumnya hadis ini. Kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Ya. Yang pertama adalah retorika dalam mengajar atau berdakwah. Ya. Bagi setiap guru, bagi setiap dai ini bisa digunakan. Jadi tidak selamanya harus monoton mengucapkan kata-kata saja. Tapi ada saatnya di mana kita memberikan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh, ya, yang mungkin contoh-contoh ini bisa lebih mengena, ya, lebih mengena. Saya pernah coba mengadakan pelatihan misalnya, selain menyampaikan tema tentang harus siap menghadapi kematian dan bagaimana seorang mukmin bertobat segera sebelum datang ajalnya, kami juga pernah buat pelatihan bagaimana kematian itu kalau dihadapi secara langsung. Dalam 5 menit saja menjadi jenazah, maka mereka bisa merasakan pakai kain kafan, turun di liang lahat, kemudian merenungi bagaimana peluang-peluang amal soleh yang luput, bagaimana dosa-dosa yang pernah dilakukan tidak sempat bertobat dan Allah akan hukum. Itu ternyata pengaruhnya secara kejiwaan besar sekali. Ini salah satu retorika. Dan ini yang Nabi SAW praktikin dengan berbagai macam retorika yang beliau sampaikan. Misalnya, beliau memberikan contoh selain menyebutkan tentang masalah jihad, beliau juga terjun di medan jihad, gitu kan. Beliau menyebutkan tentang masalah keperkasaan, keberanian, maka beliau kata Ali bin Abi Thalib, kami kalau sudah merasa terdesak di medan perang, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Beliau ada di kancah peperangan, bukan cuma seperti raja-raja yang duduk santai, semua tentaranya yang bergerak, dia cuma perintah sana sini dan tidak pernah mau tahu apa yang sedang terjadi. Tidak seperti itu. Jadi praktek apa yang disampaikan itu sangat penting. Dan semua praktisi dalam mengajar dan dalam berdakwah pasti berefek apa yang mereka sampaikan. Karena Allah berikan keberkahan bagi orang yang sudah biasa mempraktikkan apa yang dia ucapkan. Misalnya dia sudah sholat malam, kalau dia perintahkan orang untuk sholat malam, maka akan lebih mudah bisa diterima dibandingkan dengan orang yang belum praktek sama sekali. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana retorika dalam mengajar itu perlu divariasikan, gitu kan? Tidak monoton kepada satu cara, sehingga akhirnya ini akan melahirkan ya pengaruh-pengaruh yang berbeda di jiwa seseorang itu. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang manusia dari hadits ini kita ambil pelajaran, menyadari bahwasanya ada batas ajal mereka. Ada batas ajal mereka. Dan semua pasti akan meninggal dunia. Serta yang ketiga adalah hati-hati dengan angan-angan kosong yang berhubungan dengan masalah dunia. Yang akhirnya membuat kita lalai, selalu menunda taubat, selalu menunda-nunda sholat berjamaah, hanya karena meeting bisnis dan urusan dunia semuanya. Maka akhirnya membuat nanti penyesalan yang terjadi di akhir kehidupan kita. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.